Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan 6 jam, sejumlah ruas jalan utama di Merauke terendam banjir. Aniaya anak angkat, 2 orang di kota Jayapura diringkus polisi. Edarkan sabu-sabu di Mimika, seorang pemuda diringkus polisi. Hujan yang mengguyur Kabupaten Merauke, Papua Selatan selama 6 jam membuat sejumlah kawasan banjir. Kawasan yang terparah terjadi di Lampu 1. Warga yang terdampak banjir meminta pemerintah mencari solusi agar mereka tidak kebanjiran. Hujannya mulai dari jam berapa ya? Hujan dari jam 1 ini. Sampai dengan sampai pagi ini ya? Pagi ini. Ini pun masih cuaca masih mendung lagi, nggak tahu lagi ini sudah masuk rumah apa. Ini memang sudah sering saya masuk rumah. Sering tiap ini tahun ya? ini langganan. Nah ini kalau ketinggian air seperti ini sampai dengan 50 cm, biasa surutnya sampai jam berapa ini? Ini kurang tahu juga ini. Oh gitu ya? Iya. Untuk ketinggian air ini di perumahan ini berapa senti nih Pak? Bervariasi ya? 30 sampai kalau di ujung sana itu bisa sampai 40 sampai 50 cm. 50 cm ya. Nah, kalau ketinggian air seperti ini kira-kira surutnya itu kapan kalau surut? Kalau surut tidak akan surut kalau nggak disedot pakai alkohol. Oh, jadi biasanya disedot ya? Nah, itu pun juga lihat kondisinya juga, kalau masih hujan terus tidak akan bisa disedot. Nah, perumahan ini sudah sering memang terjadi seperti ini. Ini sudah jalan 5 tahun kalau nggak salah. Setiap 3 sampai hujan? 5 tahun ya, setiap hujan. Penyebab banjir selain hujan yang turun sangat deras juga disebabkan drainase yang tersumbat sampah. Selain kawasan Lampu 1, kawasan lain yang tergenang air yaitu di Jalan Kimam, Marin, dan Muyu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang anak balita dianiaya orang tua angkat hingga babak belur dan patah kaki. Penganiayaan terjadi di rumah kos milik pelaku, JY dan NS. Tetangga korban melapor ke kantor polisi karena tak tega mendengar korban sering menangis di dalam rumah. Aparat kepolisian bergerak cepat dan menangkap kedua orang tua angkat. Korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja, Jayapura. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota, AKP Idewa Gede Ditya Krisnanda, mengatakan pelaku mengaku menganiaya korban dengan sejumlah alat tajam. Laporan terkait adanya peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak. Dengan dasar laporan tersebut, kami dari kepolisian melakukan respon. Yang pertama, kami menyelamatkan korban. Yang selanjutnya telah dilakukan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian dari laporan tersebut kami juga mendatangi TKP, melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 3 orang yang sudah diminta keterangan sampai dengan saat ini. Kemudian dari keterangan yang kami peroleh, seorang korban inisial AL, usia 5 tahun, seorang laki-laki ya, saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian terhadap 2 orang pelaku, yang mana 2 orang pelaku tersebut adalah orang tua angkat dari korban itu sendiri, ya, inisial Y dan juga S, laki-laki dan perempuan. Untuk pelaku sendiri sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah menjalani proses hukum di Satreskrim Polresta Jayapura Kota. Korban saat ini masih terus mendapat perawatan di rumah sakit dengan sejumlah luka di bibir, kepala, tangan kiri patah, kaki kanan patah, serta memar di sekujur tubuh. Nur Aida Duwila, Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, meminta pelaku dihukum berat. Nanti kami juga bersama-sama dengan P2TP2 Kota Jayapura
akan mendampingi anak korban dan juga kami akan melibatkan psikolog untuk pemulihan psikologi anak. Seperti itu. Jadi upaya-upaya itu harus kita lakukan, pemulihan secara fisik maupun psikis. Dan juga penanganan kasusnya akan dikawal oleh kami, proses ini harus berjalan sesuai dengan hukum, aturan hukum. Anak-anak itu kan kita tahu bersama bahwa ada undang-undang perlindungan anak. Sebagai bapak, sebagai ibu, walaupun mungkin bukan orang tua kandung, yang kami belum tahu ya, kandung atau bukan. Tapi semua punya kewajiban untuk melindungi anak. Apalagi ini anak yang dia ambil dari umur 9 bulan. Gitu. Kewajiban bagi orang tua untuk merawat, membesarkan dia dengan cara yang baik. Tapi kalau perlakuannya seperti ini, maaf, ini bukan saja kekerasan, tapi juga penyiksaan yang anak ini alami. Jadi fisik maupun psikis. Bayangkan itu, anak sekecil ini harus mengalami kekerasan seperti itu. Proses hukum harus tetap berjalan. LBH Apik Jayapura, P2 TP2 Kota Jayapura, dan kami semua tim akan mendukung proses ini, mendukung polisian agar prosesnya berjalan. Informasinya kan yang patah itu tangan sama kakinya. Hanya saja karena mungkin sudah lama, jadi tumbuh tulang baru. Nah ini kan susah itu, kalau kami orang Maluku itu kan punya cara ya. Tapi kan pakai cara kampung, kan tidak mungkin anak sekecil itu dihancurkan dulu baru diobati, kan tidak mungkin anak sekecil itu. Ya kita nggak tahu, itu kan medis yang dokter yang tahu bagaimana memulihkan itu. Tapi bagi kami itu sudah lama anak ini menjadi korban. Kedua pelaku saat ini sudah ditahan di sel tahanan Mapolresta Jayapura Kota. Mereka berdua dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Setelah menikmati liburan selama 3 pekan, akhirnya siswa dari berbagai jenjang pendidikan mulai sekolah kembali pada Senin kemarin. Dari hasil pemantauan di SMP Negeri 5 Kota Jayapura, siswa antusias masuk sekolah di hari pertama sekolah. Sebelum beraktivitas, siswa mengikuti upacara bendera. Usai upacara bendera, siswa membersihkan lingkungan sekolah. Guru sengaja tidak menerapkan belajar mengajar di hari pertama masuk sekolah, agar siswa fokus membersihkan halaman dan kelas. Di SMP Negeri 5 hari pertama sekolah, kita tetap melaksanakan upacara bendera. Setelah itu kita lanjutkan dengan salam-salaman, artinya memberikan salaman untuk tahun Natal dan Tahun Baru ya, untuk semua siswa dengan guru. Setelah itu kita lanjutkan di kelas dan di halaman kita untuk melakukan kerja bakti, artinya membersihkan lingkungan supaya lingkungan itu sebelum kita proses pembelajaran di kelas kita bersihkan dulu supaya kita nyaman dalam proses pembelajarannya. Di sekolah ini persentase kehadiran siswa sudah mencapai 90%. Guru mengimbau siswa masuk sekolah seperti biasa karena proses belajar mengajar sudah dimulai. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tindak kekerasan yang dilakukan KKB sepanjang tahun 2024 masih tinggi. Satgas Operasi Damai Kartens mencatat selama setahun lebih dari 200 tindak kriminal yang dilakukan kelompok ini. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, selama tahun 2024, KKB terlibat dalam 204 aksi kejahatan yang mengakibatkan 46 korban meninggal dunia dan 31 orang luka-luka. Dari korban meninggal, 10 diantaranya anggota TNI, 8 anggota Polri, dan 28 warga sipil. Sementara korban luka-luka terdiri dari 19 anggota TNI Polri dan 12 warga sipil. Satgas juga mencatat sejak bulan Januari hingga Desember 2024, aparat juga membebaskan pilot Susi Air yang disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Keberhasilan yang perlu dicatat, aparat berhasil menewaskan 27 anggota KKB serta menyita 12 pucuk senjata dan 700 butir peluru. Sepanjang tahun 2024,
terdapat 203 aksi gangguan Kamtibmas yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Terkait dengan lokasi kejadian mulai dari 9 daerah operasi dan di luar daerah operasi. Tercatat dari gangguan Kamtibmas tersebut terdapat 10 personel TNI yang gugur, sedangkan anggota Polri terdapat 8 orang yang gugur, sedangkan masyarakat sipil berjumlah 28 orang meninggal dunia. Sementara untuk korban luka-luka dari TNI sejumlah 16 orang, sedangkan dari Polri berjumlah 3 orang. Sedangkan masyarakat sipil yang terluka sejumlah 12 orang. Tingginya angka kematian akibat teror KKB menandakan eksistensi kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka masih tinggi. Polisi dan tentara hingga saat ini masih terus memburu KKB yang diprediksi mempunyai puluhan senjata serta beranggotakan lebih dari 100 orang dan tersebar di tanah Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.